الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan diagungkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga syukur yang kita lakukan menjadi sebab kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan di dalamnya, sehingga kenikmatan yang Allah berikan bisa menjadi sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga iman kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah kelak menjadi sebab kita dipertemukan dan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi yang sampaikan, al-mar'u ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama siapa yang dulu dia cintai di dunia. Kalau dia mencintai Rasulullah, dia mencintai para sahabat, dia mencintai orang-orang soleh, semoga itu menjadi sebab nanti kecintaannya mengantarkan dirinya dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bersama bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat maghrib, kemudian duduk sejenak dalam majelis ilmu ini. Semoga majelis ilmu ini bisa menjadi sebab dimudahkannya kelak langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur kita di surat At-Tariq yang sebagiannya sudah kita tadabburkan bersama di pertemuan yang lalu. Kita akan masuk di ayat ke-9 sampai nanti di akhir surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 dan 10
menyampaikan yauma pada hari itu bela diperlihatkan, ditampakkan as-sarair segala sesuatu yang sifatnya rahasia. Semua yang tersembunyi tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua ditampakkan, semua diperlihatkan. Famalahu, maka manusia pada hari itu tidak memiliki apapun min quwwatin, dari satu kekuatan, wala nasir, dan tidak ada yang menolong. Pada hari kiamat kelak semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat kelak. Semuanya akan diperlihatkan. Sehingga mereka yang dulu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, semuanya terkaget-kaget dan semuanya berada dalam penyesalan. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu diserahkan catatan amalnya, begitu diperlihatkan semuanya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang melindungi mereka, dan juga tidak ada seorang pun yang akan menolong mereka. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Maka apabila sangkakala itu ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Di hari kiamat semua ikatan keluarga putus. Dan tidak pula mereka bisa saling bertanya, ini kita di mana, kemudian bagaimana keadaan kita. Masing-masing orang sudah sibuk dengan urusannya, kebingungan. Di awal manusia yaumal ba'as, di hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikumpulkan di al-mahsyar, satu tempat yang menghimpun seluruh manusia dari awal sampai akhir. Semuanya dalam kebingungan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan-naungan untuk mereka yang dulu membangun naungan itu di dunia. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat ke 254 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Sedekahkan semua rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di dunia ini, apapun itu bentuknya, materi, harta, tenaga, pikiran, kekuatan. Sedekahkan. Enggak usah semuanya, sebagian. Sebelum nanti datang hari kepadamu, yang mana hari itu sifatnya tidak ada lagi jual beli, enggak ada transaksi lagi. Artinya apa? Keinginan sedekah ada, yang terima enggak ada. Pengennya sedekah tapi yang nerima sudah nggak ada. Udah nggak ada lagi jual beli, nggak ada lagi transaksi. Wala khullah, dan tidak ada lagi ikatan persahabatan. Dulu di dunia susah, ada yang nolong, nanti udah nggak ada. Wala khullah wala syafa'ah, dan tidak ada lagi yang bisa ngasih syafaat. Kata bahasa kita apa sekarang ya, TTBLC gitu Pak, rekomendasi gitu, atau suaka gitu. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir itu
itulah orang-orang yang zalim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di awal-awal perjalanan di akhirat sedemikian, semua manusia sibuk dengan dirinya, nggak mengenal, udah nggak ada lagi ikatan kekeluargaan, gimana nyarinya? Waktu meninggalnya pun beda-beda, walaupun ada yang sama pun juga nggak bakal ketemu di alam barzakh. Kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di al-mahsyar sekian banyak manusia. Mau nyari saudara kerabat nggak ada. Pertemuan itu hanya nanti saat ketika masing-masing sudah mendapatkan balasan dari amalnya. Hanya amal saja yang menemani pada saat itu. Hanya amal saja yang menemani pada saat itu. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah belum menyampaikan manusia nanti akan berbaris sesuai dengan amalnya di al-mahsyar itu. Kalau mereka ahli sholat, maka dia akan berada di bawah panji-panji sholat. Kalau dia dulu di dunia ahli puasa, maka dia akan berada di panji-panji puasa. Kalau dulu dia sedekah, di panji sedekah. Senang silaturahim, akan ada panji silaturahim. Ada naungan demikian. Dikumpulkan semuanya sesuai dengan barisannya. Dan gak ada orang yang bisa nyelinap gitu, Pak. Pengen ikut barisan sini gitu, nggak ada. Yang dulu durhaka ya di barisan orang durhaka, suka minum-minum khamar, minum-minuman keras di barisan minum-minuman keras. Dulu di dunia suka zina ya di barisan pelaku zina. Pembunuh di barisan pelaku pembunuh. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian beratnya Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada putri terkasihnya, putri yang sangat disayanginya, yaitu Ibunda Fatimah. Belum mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Minta, hartaku bisa ngasih. Kata Nabi, mintalah, kalau yang diminta harta aku bisa ngasih. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nggak bisa. Maka dalam hadis yang panjang digambarkan bagaimana perjalanan manusia di al-mahsyar itu, di tengah kebingungan yang sedemikian luar biasa, manusia mendatangi untuk meminta pertolongan agar dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam. Nabiullah Adam lepas tangan, datang, kemudian Nabiullah Adam menyampaikan, datanglah kepada Nuh, dia Rasul Allah yang pertama. Datang kepada Nabi Nuh juga nggak bisa. Nabi Nuh menyampaikan, datanglah kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya wal Mursalin, moyangnya para nabi, para rasul. Datang ke Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Diminta datang ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, sampai kemudian manusia mendatangi Nabi SAW. Dan saat itu Nabi dalam keadaan sajidun, Nabi dalam keadaan sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta, mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi terucap, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku nasibnya sekarang? Bagaimana nasib umatku? Kemudian saat itulah Nabi SAW diberikan syafaatul uzma, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Demikian yang dimuliakan Allah gitu. Kecintaan Nabi SAW nggak pupus di dunia.
terus akan memanggil umatnya, terus akan memintakan kepada Allah pertolongan. Maka sudah sepatutnya kita pun demikian, benar-benar mengimaninya, benar-benar mencintainya. Karena kita berharap demikian nanti di tengah kesusahan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berikutnya, was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sedemikian, bahwa nanti semuanya akan tersingkap, akan tertampakkan, tidak ada yang tersembunyi gitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia akan datang berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amalnya dulu di dunia. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Siapa yang dulu melakukan amal keburukan sekecil apapun, dia pun akan melihatnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini juga menegaskan akan kebenaran Al-Qur'an, karena memang sumber, satu-satunya sumber yang bisa menceritakan kepada kita tentang kehidupan yang akan datang hanya Al-Qur'an dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang mempunyai tumbuhan. Allah bersumpah lagi dengan langit, dan Allah bersumpah dengan bumi untuk senantiasa kita mentafakurinya, untuk senantiasa kita merenunginya. Ke arah manapun mata kita menatap, pasti kita akan mendapati tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mau nengok kemana, mau melihat kemana, pasti di situ kita akan melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya jalan berangkat ke sini, habis asar, kemudian di rumah panas. Pas saya jalan habis sini hujan deres gitu, bekas hujannya itu. Padahal masih satu kecamatan, cuma beda kelurahan saja gitu. Mustika Jaya sama Mustika Sari. Mustika Sari ya? Iya. Kok bisa nyampe apa? Pondok Timur sih. Itu Pondok Timur masuk apa? Belokan jembatan situ ya, mau ke Pondok Timur basah, nyampe sini tambah deres. Di tempat saya kering, Pak. Panas. Apapun yang kita lihat, yang kita saksikan, itu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga pernah merasakan gitu kan, melakukan perjalanan gitu, bawa motor gitu, hujan, pakai jas hujannya gitu. Begitu di tengah jalan nyampe ini terang, bukan lagi ini gerimis, panas gitu. Oh, dilihatin orang ini panas-panas pakai jas hujan. Was-sama'i dzatir raja'. Siapakah yang sanggup mengembalikan air ke bumi dengan bentuk yang tidak menyakitkan manusia? Maka Allah sampaikan, demi langit dzatir raja', yang mengandung hujan. Hujan itu dari atas, tapi awalnya dia adalah penguapan dari bawah dalam bentuk uap, kemudian diturunkan. Siapa yang kemudian mengembalikan air itu dalam bentuk yang tetesan-tetesannya itu tidak menyakitkan manusia? Kebayang Pak kalau airnya itu turun gelondongan gitu, nggak kepecah gitu. Kayak kita nuang air dari dari toren atau apa gitu, tapi Allah pecah itu air.
dan turunnya itu rahmat. Makanya kalau pas hujan deras itu kita disunahkan untuk keluar rumah hujan-hujanan. Kalau kita kan takut anak jangan hujan-hujanan terpilek gitu. Padahal sehat. Makanya kalau di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, begitu ada hujan semuanya keluar rumah gitu. Makanya ada doanya kan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun ini memberikan kemanfaatan. Ini siapa yang sanggup mengembalikan sedemikian air ke bumi dengan bentuk yang tidak menyakitkan bagi manusia? Was-sama'i dzatir raj'. Dan kalau kita dari bawah nggak begitu kelihatan, begitu misalnya kita naik pesawat, gumpalan-gumpalannya itu berasa gitu. Dan tidak ada yang punya kemampuan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersumpah demikian. Wal ardi dzatis sad'. Lalu siapakah yang mampu mengalirkan air di bumi, lalu membelah biji-bijian dan menumbuhkan tanaman? Diturunkan dari langit, kemudian diserap bumi, dan air itu bisa membelah biji-bijian. Siapa yang menggerakkan air nggak punya akal. Kemudian tumbuh kecambah. Kita menyemai. Gitu. Tapi kan kita ya nggak belahin belahin satu-satu bijinya kan, Pak. Dan biji itu kan di dalam tanah. Terbelah kemudian numbuhin kecambah itu. Wal ardi dzatis sad'. Dari kecambah itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan tanaman-tanaman dengan beraneka ragam. Airnya satu tapi tumbuhnya macam-macam. Wal ardi dzatis sad'. Nah ini semuanya untuk menegaskan apa? Innahu laqaulun fasal. Kalau manusia percaya langit dengan semua kebesarannya itu adalah tanda kebesaran Allah, bumi dengan semua keagungannya, kemahahebatannya itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya manusia itu percaya akan kebenaran Al-Quran. Ya percaya itu semuanya, tapi kadang tidak percaya atau meragukan kebenaran Al-Quran. Maka orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau ditanya, ya Muhammad, seandainya kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi semuanya, pasti mereka menjawabnya Allah. Tapi begitu disodorkan ayat-ayat Al-Quran, mereka menolak. Maka Allah sampaikan, innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Innahu laqaulun fasal. Antara iman sama kufur, antara tauhid sama syirik, antara ikhlas sama riya, semuanya. Innahu laqaulun fasal, menjadi firman Allah yang sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukan untuk senda-gurauan. Beritanya benar, kisahnya benar untuk diambil ibrah. Maka orang-orang kafir dulu kalau dengar Al-Quran mereka yastahzi'un gitu, melecehkan, kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini semuanya untuk meneguhkan hakikat Al-Quran
yang didustakan oleh orang-orang kafir saat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para ulama menjelaskan ada 3 hal, 3 entitas dalam Islam yang akan terus dimusuhi oleh orang-orang yang mengingkarinya, yaitu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, dan tentang Al-Quran. Tentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi Muhammad, dan kebenaran Al-Quran. Itu akan terus dimusuhi, akan terus ditentang oleh orang-orang yang mengingkarinya. Walaupun tanda-tandanya itu sudah sangat jelas. Mereka yang tidak mau mengakui Allah, akan adanya Allah yang kemudian disebut ateis itu pun sendiri, mereka juga tidak bisa menolak kebenaran adanya Allah. Karena ilhadnya itu, pengingkarannya sampai demikian. Mereka yang menolak kebenaran kerasulan Nabi Muhammad pun juga tidak bisa memberikan bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Mereka yang kemudian menolak kebenaran Al-Quran pun juga nggak bisa. Ada ayat-ayat yang kemudian bisa menjadi hidayah seseorang. Ada seorang mu'alaf kemudian tidak percaya dengan tentang kebenaran Al-Quran, kemudian dibacakan oleh seorang ustadz, suruh baca, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu, in kuntum fi raibim, jika kalian berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, berikanlah satu surat yang sama dari yang kamu ragukan kebenarannya. Ajak yang lain yang bisa nolong. Kalau sendirian nggak mampu, ajak yang lain. Kalau memang pernyataan itu benar bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Ketika ayat ini dibaca oleh seseorang, kemudian menjadikan dirinya menjadi sebab dia dapat hidayah. Tapi ada juga ayat ini yang dilewati, tapi karena tidak ada respon, ya tidak bisa jadi jalan hidayah bagi seseorang. Nah, sedemikian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenarannya sudah sedemikian. Maka keimanan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran, yang pertama harus kita wujudkan adalah benar-benar mengimaninya, kemudian mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Itu bukti kalau kita iman kepada Al-Quran. Maka di antara cara kita tadabbur, merenungi ayat Al-Quran itu, saat di dalam ayat-ayat Al-Quran ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, sejenaklah kita berhenti untuk meraba hati kita. Kita ngerasa nggak dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika rasa itu ada bahwa kita ini dipanggil Allah gitu, oh ya Allah, saya dipanggil Allah, maka akan beda ketika kemudian kita memahami, membaca ada perintah apa setelah itu, ada larangan apa setelah itu. Maka saat kita melakukan perintah itu akan terasa ringan. Kemudian ada larangan, maka kita juga akan ringan untuk meninggalkan larangan itu. Makanya panggilannya panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman gitu. Kira-kira iman yang ada di hati kita merespon gak? Allah manggil ini, ada apa ya? Gitu kan. Gitu. Nyambungin itu. Kalau kemudian rasa itu nggak ada, harus kita hadirkan. Rasa itu harus kita hadirkan, munculkan. Kalau memang kita benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang beriman gitu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak prasangka. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu gitu kan.
La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sebagian kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini respon iman kita. Oh, ternyata orang iman, orang yang mukmin itu diperintah Allah demikian. Ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ada perintah, ya Allah memerintah agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus sabar di dalam mendidik mereka, sabar di dalam mengingatkan mereka, karena menjadi tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidaklah seperti yang mereka tuduhkan. Al-Quran bukan gurauan atau mitos sebagaimana pernyataan mereka. In huwa illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan Al-Quran itu tidaklah hanya dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Bukanlah Al-Quran demikian. Al-Quran adalah kalam Allah yang suci, yang diturunkan sebagai al-fasal, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Di dalamnya termuat kaidah dan risalah serta ajaran yang mengajak kepada kebenaran serta konsekuensinya. Juga memuat rambu-rambu dan batas-batas yang menyelamatkan manusia dari kerugian abadi dan kesengsaraan. Karenanya kita wajib mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Sehingga ada seorang mu'alaf, seorang wanita, ketika dia bertanya, dulu begitu bencinya kepada Nabi SAW, begitu bencinya kepada Islam, kemudian disodorkan kepadanya Al-Quran. Sebelum Anda benci kepada Islam, silakan baca. Ada enggak ajaran dalam Al-Quran ini yang mengajarkan kebencian dan permusuhan? Dia baca. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Adalah seorang musisi dari Inggris. Kemudian setelah masuk Islam namanya dirubah jadi Yusuf Islam. Saat pamannya berangkat haji, kemudian saat pulang dia diberikan hadiah The Holy Al-Quran, Quran berbahasa Inggris. Dia baca, dia pelajari, dia tanya, sampai kemudian dia mendapatkan hidayah. Setelah itu dia diberikan kesempatan keliling ke negeri-negeri yang mayoritas Muslim. Dia keliling, kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbingku, mengenalkan aku Islam dari sumbernya, bukan dari umatnya. Belum mengatakan, Alhamdulillah, Allah membimbingku mengenal Islam dari sumbernya, bukan dari umatnya. Karena terkadang umatnya ini tidak mematuhi panduan yang ada. Maka kemudian ada ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam ini terkadang terhijab, tertutupi kebenarannya, kemuliaannya dengan perilaku umatnya sendiri. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran untuk kita semuanya. Kita mengambil teladan dari orang-orang soleh gitu. Hanya ulama-ulama kita yang memberikan teladan bagaimana bersikap dengan orang yang tidak senang, orang yang memusuhi, dan artinya itulah nilai-nilai yang memang perlu terus kita
kita kuatkan dalam diri kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian ayat berikutnya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terus menerus merencanakan tipu daya yang jahat. Akan terus demikian. Tapi orang muslim tidak boleh melakukan yang sama. Mereka yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada Allah, akan terus demikian. Tidak senang akan adanya kebaikan, tidak senang dengan orang-orang yang baik. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu terus merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun kata Allah membuat rencana tipu daya yang jitu, membalas itu. Jadi yang balas Allah bukan orang mukmin, bukan muslim. Orang muslim enggak membuat tipu daya. Makanya masuk Islam itu gampang. Begitu orang syahadat, udah masuk Islam. Dan begitu sudah syahadat, kita yang sesama muslim enggak boleh mencurigai, wah ini jangan-jangan masuk Islamnya ada niatan yang tersembunyi. Enggak boleh suudzon. Enggak boleh suudzon. Maka ada sahabat-sahabat Nabi itu, ketika syahid itu yang nusuk orang ada di belakangnya. Siapa itu? Sahabat Umar bin Khattab. Syahidnya kapan, Pak? Saat jadi imam sholat subuh. Yang nusuk ada di mana? Di barisan sholat. Ya kan memang demikian. Seorang muslim itu nggak boleh suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Waspadai boleh, iya waspada harus, tapi suudzon enggak. Maka wa akidu kaida, kalau mereka membuat rencana tipu daya yang demikian, Allah nanti akan membalas. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Kalaulah kemudian mereka merasa tipu daya mereka berhasil, ya udah biarin. Itu enggak lama. Ya selama-lamanya saat mereka masih hidup di dunia. Habis itu ya udah selesai. Maka mereka yang memusuhi Islam akan terus membuat tipu daya agar umat Islam ini jauh dari ajarannya. Terus menebarkan syubhat, menebarkan semua keraguan-raguan sehingga umat Islam ini takut dengan ajaran agamanya. Jauh dari nilai-nilai Al-Quran, bahkan sebisa mungkin memurtadkan yang sudah beriman, kembali ke agamanya yang lalu, kembali tidak beragama. Maka dulu kita diajarkan ada namanya invasi pemikiran, ghazwul fikri. Setelah mereka kalah dalam perang salib, mereka kemudian membuat strategi baru, karena menghabiskan dana yang tidak kecil, menghabiskan nyawa juga yang tidak sedikit. Akhirnya mereka membuat perang gaya baru yang disebut namanya ghazwul fikri, invasi pemikiran, ghazwus saqafi, invasi budaya. Sehingga diibaratkan umat Islam itu seperti apel merah, kelihatannya masih merah tapi dalamnya kosong. Gitu. Dalamnya udah dimakan ulet, tapi kulitnya masih bagus. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua tipu daya mereka dengan setimpal.
bahwasanya tidak boleh mengatakan Allah Maha Pembuat tipu daya, nggak boleh menisbahkan Allah hal yang tidak baik kepada Allah, tak boleh. Karena tidak boleh menisbatkan sifat tipu daya yang permanen kepada Allah. Tapi Allah terkadang membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya. Dan itu banyak. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah juga sama, bisa melakukan yang setimpal. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berkeinginan untuk mematikan cahaya Allah itu dengan slogan-slogan mereka, dengan kata-kata mereka. Tapi Allah membalas, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan terus menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu benci, nggak senang, mereka berusaha untuk mematikan, Allah akan terus menyalakan. Makanya dakwah Islam ini tumbuh terus, nggak akan berkurang. Berkurang jumlahnya di Indonesia, akan bertambah di negeri yang lain, akan terus seperti itu. Sehingga kalau sekarang ngelihat di Eropa itu kan perkembangan Islam sedemikian luar biasa. Banyak gereja dijual. Karena umat Islam nggak boleh bikin masjid, akhirnya gereja dibeli, dipakai buat masjid. Luar biasa ininya. Jadi terus cahaya Allah ini nggak akan padam, walaupun mereka berkeinginan sedemikian. Ancaman Allah bagi para penentang kebenaran, cepat atau lambat, risiko pembangkangan terhadap ayat-ayat Allah akan diterima, berupa azab yang pedih. Juga memberikan harapan kepada para pejuang kebenaran bahwa cepat atau lambat pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti Allah berikan. Untuk orang mukmin itu meninggal di jalan Allah kemenangan, kemudian merasakan kemenangan Islam itu juga kemenangan. Meninggalnya husnul khotimah itu juga kemenangan. Kemudian ikut merasakan kemenangan gitu. Nilai-nilai Islam itu terasakan dalam kehidupan, itu juga sebuah kemenangan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau sibukkan diri dengan membalas dendam kelakuan mereka atau memikirkan terlalu dalam ejekan dan hinaan mereka. Udah biarkan aja. Gak usah dibalas dendam. Pesan Allah kepada Nabi, gak usah baper juga. Gak sabar dengan ejekan dan hinaan. Karena memang itu, tangguhkanlah sebentar, biarlah Allah nanti yang mengurusi mereka. Maka doa Nabi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka belum ngerti dengan apa yang aku bawa. Maka salah satu persaksian kebaikan dari orang-orang yang dekat dengan ustadz kita yang kemarin meninggal itu, Syekh Ali Jabir ya. Ketika beliau dizalimi itu ada yang menghina, bahkan yang pas penusukan itu pun itu, sebelum meminta maaf beliau sudah memaafkan. Bahkan ketika dipukuli itu beliau yang menghentikan, jangan dipukulin. Itulah akhlak Islam. Dan Nabi demikian. Biarlah Allah yang mengurusi mereka. Allah yang serba maha lebih tahu bagaimana nanti memperlakukan mereka, baik di dunia maupun menyediakan tempat yang sangat menyeramkan untuk mereka di akhirat. Kata Ruwaida sebentar itu, amhilhum Ruwaida, mengindikasikan bahwa seberapa lama seseorang hidup di dunia tidaklah memakan waktu yang lama, karena kehidupan dunia tidaklah bisa dibandingkan dengan masa yang sangat panjang nanti di kehidupan akhirat. Gitu. Jadi ya sudah, biarkan nanti mereka dibatasi itu. Kalau sudah meninggal, sudah mati, udah selesai. Ini saudara rahmati Allah. Nah, sebagai penutupnya, semoga setiap malam kita bisa mengingatkan diri kita
bahwa kegelapan malam itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i wat-tariq. Dan seseorang mungkin akan diselimuti kegelapan di alam kuburnya bila tidak ada cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya itu adalah amal dan doa orang-orang yang dulu bersamanya saat di dunia membangun ketaatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Menerangi. Semoga hati-hati kita menjadi terketuk setiap malam sebagaimana bintang at-tariq gitu, yang muncul di malam hari yang mengetuk gitu, sehingga bisa mempersiapkan dengan baik hari perjumpaan saat ajal menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita baca saat sujud kita, di samping kita baca doa tasbih gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sisipkan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah gitu. Karena sujud itulah tempat yang paling mustajab doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan hidup yang sebentar ini berakhir dengan sempurna, meraih kemenangan hakiki, yaitu mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita di surat At-Tariq. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ustaz sedikit. Iya. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kondisi keadaan nanti akan dialami manusia saat dibangkitkan yaumal ba'ats, gitu. Bahwa setiap orang nanti dibangkitkan khufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian tidak beralas kaki, dan dalam kondisi seperti sebelum dia dikhitan. Ketika Ibu Aisyah mendengar Nabi SAW menyampaikan demikian, ya Rasulullah, tidakkah kita malu nanti? Apakah satu dengan yang tidak saling melihat? Kemudian Nabi menyampaikan, wahai Aisyah, sungguh kedahsyatan hari itu, kebingungan hari itu lebih besar daripada orang sekedar ngelihat yang lain. Udah nggak ini lagi. Dan itu kita di dunia kan gitu Pak ya. Kalau pas kita lagi takut gitu, dikejar orang ini bawa celurit gitu. Ustaz Narsikin kejar orang bawa celurit gitu. Kemudian di depannya mohon maaf nih, tuh, ada orang nggak berbaju, sempat ngelirik nggak? Sempat nggak? Dari kita dikejar mau dibunuh orang, kemudian pas kita lari itu depan kita ada yang nggak pakai baju gitu. Sempat berhenti sejenak ngelihat nggak gitu? Udah, ngelirik dikit. Itu di dunia seperti itu. Gitu. Saat ada musibah gitu, ada musibah besar gitu, musibah banjir, gempa gitu kan. Gitu. Masing-masing udah yang dipikirin dirinya. Ingat itu kalau sudah berhenti baru ingat anaknya, nyari anaknya, istrinya, nyari hartanya. Demikian nanti di akhirat. Maka lebih dahsyat dari itu. Maka Nabi menyampaikan, wahai Aisyah, sungguh keadaan pada hari itu gitu, lebih dahsyat dari sekedar orang melihat satu dengan yang lain. Dan untuk selamat dari itu semuanya, Allah pun sudah juga berikan kuncinya. Allah berikan kuncinya. Salah satunya itu dalam hadis Nabi, 7 orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada yang bisa memberikan naungan. Pemimpin yang adil, kemudian
Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Suami yang mencintai istrinya karena Allah, orang tua mencintai anaknya karena Allah, saudara mencintai saudaranya karena Allah. Itu semuanya Allah akan kasih. Kemudian rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, kerinduan untuk terus menjaga perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syabun nasa fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh terus dalam keadaan taat. Dan seseorang yang diajak wanita cantik, berkedudukan, hartawan untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia berani mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian seseorang yang di waktu malam bermunajat kepada Allah sampai kemudian meneteskan air matanya. Hanya dia dan Allah yang tahu, dapat naungan. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak tahu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Dan dalam hadis yang lain, yaitu mereka-mereka yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, Allah akan sediakan naungan. Nah, itu diantara kunci-kuncinya. Kalau lah tidak bisa masuk 677-nya, minimal kita satu itu ada. Gitu. Dan kemudian ulama menjelaskan dari hadis ini ada 3 amalan yang kemudian butuh kesinambungan, keikhlasan untuk kita menjaga. Tapi ada satu amalan ketika kemudian kita bisa ikhlas di situ walaupun sekali, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Yaitu seseorang yang diajak seorang wanita yang cantik berkedudukan untuk melakukan maksiat, kemudian dia berani menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Sekali itu Allah berikan naungan. Kemudian seseorang walaupun cuma sekali, waktu malam dia munajat minta kepada Allah sampai nangis, Allah beri. Dan seseorang walaupun cuma sekali dia bersedekah, begitu tersembunyinya, begitu rahasianya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Itu menjadi sebab nanti. Dan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya Allah sudah berikan. Nah, tinggal kita menjalani sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Jaga perintah Allah, berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan Allah, kemudian ikhlas, ridho dengan semua qada dan qadar Allah. Itu insya Allah akan menjadi jalan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam.